hero-nya jadi kayak licin ya lantainya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan kali ini kita akan menjawab salah satu request dari Newaf yang menanyakan gimana caranya bikin platform yang bisa bergerak. Jadi kurang lebih kita akan buat seperti ini. Kita akan menggunakan Project Platformer 2D yang kemarin supaya nggak perlu membuat semuanya dari nol. Dan kita akan tambahkan satu level baru dengan dua platform yang bergerak, yang satu bergerak ke kiri dan ke kanan, dan satu bergerak menggunakan path 2D maupun path follow 2D. Kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe. Jangan lupa klik icon lonceng serta follow Twitter agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawe Game untuk informasi harian seputar pengembangan game. Aku sudah siapkan satu level untuk kita bikin platform bergerak. Di sini cukup sederhana, kita menggunakan tile map, kemudian dilukis dengan dua celah besar seperti ini. Tile mapnya menggunakan tile set yang padat, dan ada hero. Hero-nya juga sudah kita edit, bagian editable cerita kita nyalakan. Kemudian kameranya juga kita set supaya limitnya menyesuaikan besarnya level. Dan kita tambahkan zona jatuh ya di bagian bawah sini, serta ada parallax background. Kalau teman-teman belum tahu caranya bikin elemen-elemen ini, bisa cek seri video tutorial platformer 2D. Di situ saya sudah jelaskan caranya bikin tile map, caranya bikin hero, zona jatuh, maupun background parallax. Untuk membuat platform yang bergerak, kita akan bikin menggunakan rigid body. Jadi kita klik plus, kita tulis rigid body 2D. Rigid body 2D ini bagian dari physics 2D ya, di Godot, dan dia mirip dengan kinematic body, cuman bedanya rigid body 2D itu digerakkan dengan simulasi fisika seperti impulse, force, dan seterusnya. Berbeda dengan kinematic body yang kita bisa langsung memanipulasi efektornya, ya kan? Nah, di rigid body juga dia punya beberapa mode ya, ada rigid, ada static, karakter, maupun kinematic. Jadi kita bisa juga mensimulasikan kinematic di rigid body. Jadi kita bisa mengubah gerakan rigid body tanpa harus menggunakan fisika. Jadi modenya kita ganti ke kinematic dulu. Terus rigid body ini ada warning ya, kita klik warningnya. This node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D. Jadi ini intinya kita perlu menambahkan satu collision shape di dalam ya. Jadi kita klik plus, lalu kita ketik collision shape 2D, kita ambil. Warningnya yang tadi hilang, kemudian ada warning baru di collision shape. Kita klik warning di collision shape. Di sini a shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Nah, kata kunci di resource ya. Jadi resource ada di sebelah sini di inspector, shape-nya masih empty ya. Maka kita klik pilih new rectangle shape 2D. Nah, posisinya karena 0,0 ya ada di sini ya, karena levelnya kita membuat ada di daerah minus. Nah, ini kita bisa klik sini dulu, lalu kita pindahkan, pindahkan, dan ini sekaligus aja yang parallax background ini aku lock ya. Oh, nggak bisa, yang ini. Oh, udah di lock semua, oke. So, harusnya, satu-satu harus di lock. Oke, terus di sini rigid body kita akan tambahkan gambarnya atau visualnya. Itu kita menggunakan tile map aja. Jadi kita klik plus, tile map. Tile mapnya kita pakai yang tile set padat. Terus di sini kita gambar, oh ya, selnya kita jadikan 32, 32. Atau mungkin karena ini 0,0 ya, kita pindahkan aja 0,0-nya di sebelah sini aja deh. Jadi begini, lalu begini, biar pendek aja, nggak usah terlalu panjang. Oke, dan kemudian collision shape-nya, ini kita matikan dulu. Untuk yang restore the object's children ability to be selected, ini kita matikan, jadi kita bisa select children-nya atau anaknya si rigid body. Kita pilih collision shape, lalu kita pindahkan, collision shape. Nah, ini kita pindahkan atau kita gedekan si collision shape-nya. Oke. Nah, dan kita balikan lagi rigid body di sini ya.
Oke. Nanti kita mau dia bergerak dari sini kemudian ke sini gitu. Nah, untuk menggerakkannya kita akan menambahkan animation player. Jadi kita klik plus, lalu animation player kita pilih, lalu kita tambahkan animasi baru gerak. Dan ini coba diperlama ya, mungkin 5 detik ya. Nah, yang pertama kita akan pilih rigid body 2D dan kita akan pilih transform ini yang kunci ini ya. Kita pilih create, terus di frame atau detik ke-5 ini kita geser, lalu transform kita klik. Oke. Jadi sekarang dia akan begini. Nah, kita kalau loop, kalau kita coba ya, cukup lambat ya ternyata. Oh, oke, dia harusnya karena loop itu dia berhenti di sini, ini harusnya ada di tengah ya. Jadi ini kita geser aja. Jadi bagian yang ini kita pindah ke 2,5. Lalu yang ini kita bisa duplicate, taruh di sini ya, otomatis ada di sini. Jadi sekarang kalau kita cobain, dia akan bergerak di detik 2,5, dia ada di sini, kemudian dia balik lagi ya. Oke, ini jangan lupa dinyalakan ya loopnya, lalu autoplay-nya dinyalakan juga. Nah, sekarang kalau kita coba, ini udah bisa sih. Nah, sekarang berikutnya kita akan membuat satu platformer lagi yang bergeraknya nggak cuman kiri dan kanan ya. Kalau di animation player sebenarnya kita bisa sih bikin gerakan yang aneh ya. Kalau kita tinggal tambahkan aja beberapa titik di sini, lalu kita bisa gerakan kemanapun gitu. Tapi ada juga cara lain di mana gerakannya lebih halus menggunakan path 2D. Untuk membuat platform yang bergerak mengikuti jalur atau path tertentu, kita akan menggunakan objek yang namanya path 2D. Nah, untuk menambahkan path 2D, kita klik root, kemudian kita klik plus, dan kita ketik path 2D. Nah, di sini akan muncul menu baru ya, untuk select point atau memilih poin, untuk mengubah control point, menambah poin, menghapus poin, dan menutup kurva. Jadi kita bisa klik tambah poin, dan kita gambar aja poinnya. Mungkin kayak gini. Dan untuk menutup kurva ini, kita klik close curve. Nah, untuk menghaluskan titik ini, karena ini bentuknya kaku gini ya, ini kita pakai yang select control points, lalu kita bisa klik drag. Nah, kita bisa menggerakkan poin ini dengan select points, ya. Misalnya kita mau gerakkan ke sini, atau mungkin ke sini dikit. Ya, ini juga bisa kita gerakkan ke sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek yang mengikuti jalur ini atau path ini, yaitu path follow 2D. Jadi dalam kondisi path 2D masih terseleksi, kita klik plus, lalu kita tambahkan path follow 2D. Dan untuk membuat platformnya, kita akan taruh platform di dalam path follow 2D ya, sebagai anaknya path follow 2D. Jadi kita bisa aja copy platform yang kita sudah buat ya. Jadi ini kita klik kanan, duplicate, dan animation player-nya kita hapus aja dulu. Oke. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam path follow 2D, dan kemudian kita pindahkan posisi platform ini ke tengah atau ke titik nolnya path follow 2D. Oke. Nah, untuk menggerakkan ini kita bisa lihat ke path follow 2D ya. Di sini ada dua properti ya, offset dan unit offset di inspektor. Offset ini dipakai untuk mengubah jarak dari path follow 2D dalam pixel ya. Jaraknya ya dari 0 sampai sepanjang jalur ini yang kita buat. Nah, kita bisa create aja misalnya begini. Nah, angkanya 0 sampai sekian ya, 300 sekian. Atau kita bisa menggunakan unit offset. Ya, ini adalah representasi dari offset dengan bentuk persentase. Jadi angkanya 0 sampai 1. Nah, kita bisa pakai ini ya untuk animasinya. Nah, kita bikin animasi baru di dalam path 2D ya. Kita klik path 2D, klik plus, lalu ketik animation, pilih animation player. Di sini lalu kita tambahkan animasi baru, gerak. Dan ini kita mungkin jadikan 5 juga.
Untuk pertama, path follow to-nya kita klik dan kita balikin ke 0 ya. Kita klik kunci, create, kemudian digait ke 5, lalu ini jadikan 1, klik kunci, dah. Jadi sekarang dia bisa bergerak begini. Nah, cuman jangan lupa kita nggak mau platformnya itu berotasi ya, jadi rotate ini kita matikan. Oke. Nah, dan ini kita nyalakan loop-nya, serta autoplay-nya kita nyalakan juga. Nah, sekarang kalau kita play di sini, dia akan bergerak mengikuti bentuk dari jalur itu. Nah, kalau kita coba, kita tunggu, naik. Oke, dia udah bisa gerak ya, cuman kalau kalian perhatikan, hero-nya jadi kayak licin ya, lantainya. Dia bisa bergerak ke kiri dan kanan, dan ini kita bisa perbaiki di dalam tile map ya. Jadi, ini ada 2 collision. Tile map, dia punya collision sendiri, terus rigid body dia punya collision juga, ya kan? Nah, tile map ini kita matikan collision-nya, ini buka collision, lalu kita pakai use parent. Oke. Oh ya, jangan lupa di rigid body ini, collision-nya kita ubah layer-nya ya, jadi layer kita pakai yang level dan mask kita biarkan aja ke hero. Begitu juga untuk platform yang pertama ya. Ini juga dimatikan, kita nyalakan yang level. Sekaligus kita namakan aja platform 1, dan ini platform 2. Oke, kita coba lagi ya. Oke, sekarang dia nggak begitu gerak ke kiri kanan ya, cuman sekarang yang terjadi adalah dia seperti bergetar. Ini kenapa? Karena ketika dia di atas, atau ketika kedorong ke atas, itu hero akan pindah posisi atau mendeteksi bahwa dia itu seperti lompat. Makanya ini kalau kalian perhatikan, dia ini berpindah dari idle ke lompat dengan cepat ya, perpindahannya. Idle lompat, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa ubah dengan kode. Untuk memperbaiki hero ketika dia menaiki platform yang bergerak tadi, kita akan buka script, dan di bagian physics process, kalau teman-teman masih ingat, kita punya fungsi move and slide. Nah, move and slide ini ada satu lagi alternatif, yaitu move and slide with snap. Nah, apa itu move and slide with snap? Kalau kita kontrol klik, di sini tertulis moves the body while keeping it attached to slopes, similar to move and slide. Jadi sebenarnya mirip sama move and slide, cuma bedanya adalah dia bisa mencengkram ke arah tertentu. Kenapa ke arah tertentu? Karena parameter snap di sini adalah vektor 2. Jadi bisa aja ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Kalau ke samping ya mungkin dipakai untuk kayak memanjat, dan di atas itu misalnya dia menggelantung ya. Nah, di sini kita kepingin supaya si hero itu mencengkram ketika dia berdiri di atas platform yang bergerak, maka itu kita arahkan ke bawah. Jadi kita ke hero lagi, terus ini di parameter kedua kita tulis vektor 2 down kalikan 64. 64 ini maksudnya 4 pixel ke bawah ya. Nah, ini kalau kita coba, ini jadinya hero nggak bisa melompat ya, karena dia sedang mencengkram ke lantai sebesar 64 pixel. Nah, ini kita bisa perbaiki dikit. Kita deteksi ketika dia itu melompat, kita hilangkan cengkramannya. Jadi, ini pertama kita buatkan variabel sedang lompat sama dengan false. Jadi, ini akan dicek setiap frame. Dan ketika dia sedang lompat, ini kemudian dijadikan true. Kemudian kita bikin variabel snap. Kita set ke vektor 2, 0, artinya 0, ketika dia sedang lompat ya, if sedang lompat. Kalau enggak, maka kita ambil yang vektor 2 down. Ini. Begini, terus ini snap. Jadi dengan begitu, yang terjadi di sini adalah ketika sedang lompat itu true,
maka kita akan keluarkan ini 0,0. Kalau enggak, kita kasih yang 0,64 tadi ya. Jadi dia tidak mencengkram ketika melompat. Oke, kita coba. Jadi sekarang udah normal ya, ketika turun atau naik, hero tidak ada glitch. Gimana teman-teman? Mudah banget kan? Hari ini kita membahas gimana bikin platform bergerak. Ada dua tipe, yaitu dengan animation player biasa, dan juga menggunakan Path 2D maupun Path Follow 2D. Di video selanjutnya, aku akan membahas request lagi yang dikirimkan teman-teman melalui komen di channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah banyak memberikan request. Di situ ada yang minta bikin sistem inventory atau cara save. Silakan kalau teman-teman ada request lagi, boleh, nanti aku akan catat dan aku siapkan bahannya. Di samping itu, aku juga ada rencana untuk bikin video seri tutorial yang baru, yaitu bikin shoot 'em up. Di acara Game Prime beberapa minggu yang lalu, aku diberi kesempatan untuk sharing ke teman-teman gimana caranya bikin game shoot 'em up dengan Godot, dan di situ waktunya terbatas, sehingga di live chat ada yang merequest untuk bikin video series ini. Jadi aku akan siapkan itu juga, sehingga tunggu aja ya teman-teman. Oke, begitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu.